yang baik buat konflik ya, untuk pertempuran. Nah ini jadi akhirnya ya tadi hasil yang tidak diharapkan, konvoi yang terhenti karena tadi logistik yang terhenti juga, yang macet. Kalau logistiknya macet maka konvoi pasukan tempur juga jadi bermasalah. Dia diam di satu tempat dalam jangka waktu yang lama, dan karena jangka waktu yang lebih lama dia bisa di-spot dengan lebih mudah oleh drone, dia bisa dideteksi dengan lebih mudah oleh satelit sehingga posisinya lebih bisa sehingga dia bisa jadi lebih rentan terhadap serangan dari macam-macam senjata, bisa dari javelin, dari NLAW, dari Panzerfaust, dari mungkin dari artileri, dari macam-macam lah ya. Jadi itu sesuatu yang mungkin kita anggap tidak penting, tapi sesungguhnya penting. Dan ini ada problematika juga ancaman nuklir ya. Jadi kalau dulu tuh nuklir itu benar-benar digunakan sebagai senjata the lender of the last resort gitu ya. Jadi nuklir itu hanya digunakan di paling akhir. Tapi kemudian dengan adanya kalau dulu tuh salah satu sebelumnya lagi nuklir itu digunakan sebagai alat deteren yang 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 kartu as yang bakalan digunakan banget dalam negosiasi politik atau diplomasi gitu. Tapi kalau setelah tahun 1999 tuh setelah perang Vietnam tuh si Amerika ngembangin sebetulnya senjata-senjata konvensional yang canggih, sehingga dia udah gunakan tahun 1999 di negeri di Yugoslavia, di Bosnia, di Serbia, untuk bom Serbia dia udah menggunakan senjata pinter ya, atau precision guided missile atau smart bomb gitu ya. Nah dari situlah si Amerika tuh udah mulai memanfaatkan senjata konvensional yang canggih sehingga itu menjadi kartunya. Jadi dia kalau mau bilang bahwa waktu itu ada the siege of Sarajevo, jadi atau Srebrenica tuh dikepung oleh pasukan Serbia, jadi masyarakat Bosnia itu dikepung di situ. Dan salah satu cara yang dilakukan oleh NATO dan Amerika Serikat adalah dia mengembangkan atau menggunakan smart bomb. Jadi dia udah mulai menargetkan sasaran-sasaran spesifik dengan tertentu dengan efektivitas dan ketepatan yang baik, sehingga itu bisa membuat pihak yang melakukan agresi itu berpikir dua kali. Jadi ketimbang mengancam menggunakan nuklir, maka mulai digunakanlah senjata konvensional, tapi senjata konvensional yang canggih. Dan Rusia melihat ini. Jadi Putin itu melihat dan dia merasa bahwa ada gap antara kemampuan Rusia dengan kemampuan Amerika gitu. Jadi caranya gimana untuk menyikapinya? Senjata konvensional Amerika tuh dalam saat itu 1999 sudah menunjukkan efektivitasnya. Nah, gimana nih? Rusia belum melakukan modernisasi yang pada tingkat yang sama. Gimana caranya? Ya stop gap-nya adalah tadi deeskalasi dengan menggunakan nuklir. Jadi kalau buat Amerika nuklir mungkin udah tidak dijadikan sebagai kartu utama lagi, tapi dia menggunakan misalnya senjata konvensional, sementara kalau Rusia itu tadi ya. Jadi konteks mempengaruhi behavior tadi, kecenderungan untuk menggunakan strategi yang lebih negosiasi, yang lebih menimbulkan collateral damage yang seperti apa tuh sangat dipengaruhi oleh konteksnya. Konteksnya itu antara lain adalah teknologi. Jadi kalau teknologinya belum begitu, jadi kita cenderung mungkin akan lebih banyak menggunakan otot ya, karena tadi mungkin teknologi itu tidak membantu kita untuk menyelesaikan problematika atau tantangan otot dengan otak gitu. Karena dengan teknologi yang kurang, mungkin opsi yang diperoleh untuk menyelesaikan problematika itu menjadi lebih terbatas. Sementara kalau teknologi yang lebih mumpuni, mungkin opsinya jadi lebih banyak, sehingga cara-cara untuk menyelesaikan konflik atau menyelesaikan problematika atau tantangan yang dihadapi jadi lebih banyak dan lebih terukur gitu ya. Jadi itu juga sebuah problematika yang mungkin dihadapi oleh militer Rusia sampai dengan saat ini gitu. Lepas dari persoalan pro dan kontra. Dan ini juga ada problematika depopulasi. Jadi ternyata memang Rusia itu mengalami depopulasi gitu. Jadi aging population ya, populasi yang semakin menua, sehingga tadi banyak mengandalkan conscript, pasukan-pasukan cadangan, dan berasal dari wilayah-wilayah yang sebetulnya pertumbuhan penduduknya tinggi, tapi sebetulnya secara ekonomi
dan pendidikan kurang gitu. Jadi itu juga mungkin merupakan sebuah problematika dalam strategi dan doktrin pertahanan yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Jadi lagi-lagi konteks itu mempengaruhi. Nah, yang lain adalah tadi training ya. Jadi ada beberapa kasus di mana tentara yang kocar-kacir ditinggalin oleh komandan sehingga kocar-kacir pasukannya sehingga jadi problematika di garis depan. Ternyata memang ada problematika human capital dalam hal ini, yaitu pendidikan itu dari level yang terbawah sampai dengan level yang tertinggi itu jadi penting banget. Jadi penting tuh buat organisasi atau strategi pertahanan atau strategi militer untuk mengembangkan apa training atau pengembangan modal manusia yang penting. Kalau Amerika tuh dia percaya banget yang namanya non commission officer itu penting ya. Jadi orang-orang yang berpangkat sergeant atau sersan yang berada di mungkin di level apa ya, peleton di level peleton yang menjadi supporting system buat kapten, buat mayor, buat letnan yang ada di tingkat kompi misalnya, yang dia menjadi support sistemnya banget. Jadi junior leader itu jadi penting. Tapi bukan junior leader, tapi orang-orang yang mungkin punya pengalaman tempur dan bisa menjadi support sistemnya. Jadi benar-benar NCO itu jadi apa namanya, salah satu bagian yang jadi pilar yang penting dalam pengembangan modal manusia di apa namanya, di angkatan bersenjata Amerika gitu. Tapi mungkin sebaliknya di Rusia belum ke sana gitu, karena dia anggap bahwa mungkin doktrinnya mengandalkan persenjataan yang menimbulkan efek rusak atau daya hancur yang besar, sehingga orang secara psikologis akan memilih untuk berdamai ketimbang melanjutkan pertempuran. Jadi yang penting orang tuh mungkin ngeri dengan efek yang ditimbulkannya, sehingga orang lebih memilih untuk, atau musuh lebih memilih untuk berkompromi atau berdamai. Jadi teman-teman, jadi itu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai konflik Ukraina dan Rusia, ya ada persoalan konteks, ada persoalan aktor, ada persoalan sejarah, ada persoalan mentalitas, ada persoalan logistik atau ekosistem dan daya dukung dari operasi yang dilakukan, ada persoalan-persoalan lain yang problematika dan tantangan yang lain yang sebetulnya menarik. Gitu sih.